Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rois Abin selaku dosen pengampu mata kuliah studi ayat dan hadis. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang wasiat dan pembagian harta waris. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Siti Khairun Nisa, yang kedua Zaki Ahmad Haikal, yang ketiga Karmelita Della Puspita, yang terakhir Sania Rehana Putri. Topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama wasiat adalah pembagian waris, sumber-sumber hukum kewarisan, hukum syarat dan tujuan ilmu mawaris, sebab-sebab adanya hak kewarisan, sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam, dan yang terakhir pembagian warisan. Wasiat dalam pembagian waris. Yang pertama, pengertian waris. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata waso merupakan bentuk jamak dari kata wasiah, mencakup wasiat harta. Sedang isya, wisaya, dan wasiah dalam istilah ulama fikih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabaru atau hibah. Baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Yang kedua, pengertian mawaris. Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miras, irs, wirs, wiratsah, dan turot yang dimaknai dengan maurud. Merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwaris, sedang yang berhak menerima pusaka disebut waris. Sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Yang kedua, hadis. Ada salah satu hadis riwayat Muslim yang memiliki arti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama." Yang ketiga, ijma' dan ijtihad. Para sahabat, tabi'in, generasi pasca sahabat dan tabi'in dan generasi pasca tabi'in telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas shorih. Rukun, syarat, dan tujuan ilmu mawaris. Rukun mawaris: 1. Pewaris, 2. Ahli waris, 3. Harta warisan. Syarat mawaris: 1. Meninggalnya seseorang atau pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal. 2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Tujuan ilmu mawaris: 1. Secara umum tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 2. Agar diketahui secara jelas siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya masing-masing. 3. Menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar. Sebab-sebab adanya hak kewarisan. 1. Hubungan kekerabatan. Hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. 2. Hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya. 3. Hubungan al-wala, atau memerdekakan hamba sahaya atau budak.
Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. 4. Tujuan Islam, yaitu Baitul Mal yang menampung harta warisan orang-orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali, dengan sebab-sebab yang telah disebut sebelumnya. Sebab-sebab hilang hak kewarisan dalam Islam. Ada 5. Yang pertama perbudakan, perbedaan agama, pembunuhan, berlainan negara, dan murtad. Pembagian warisan Furdul Muqaddarah yang mendapatkan setengah harta yaitu anak perempuan apabila ia hanya sendiri, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan yang seibu, sebapak atau sebapak saja, suami apabila istri yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak. Selanjutnya, yang mendapatkan 1/4 harta yaitu suami apabila istri yang meninggal itu meninggalkan anak. Istri, baik yang hanya satu atau berbilang, jika tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pembagian warisan selanjutnya yang mendapatkan 2/3, yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila 2 perempuan tidak ada. Saudara perempuannya seibu atau sebapak. Saudara perempuannya sebapak 2 orang atau lebih. Selanjutnya, yang mendapatkan 1/8 harta yaitu istri, baik satu ataupun berbilang. Pembagian warisan yang mendapat 1/3, yang pertama ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, anak dari anak laki-laki, dan tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu sebapak maupun sebapak saja atau seibu saja. 2. 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat 1/6, yaitu ibu apabila beserta anak dari anak laki-laki atau beserta 2 saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu bapak, sebapak saja atau seibu bapak si mayit. Apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak kalau ibu tidak ada, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, kakek dari bapak, bapak dari bapak, apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada, untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian terakhir, saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa wasiat dalam pembagian warisan adalah wasiat yang diperuntukkan dalam pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenan dalam harta kekayaan dan sebagainya. Sedangkan mawaris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, harta bawaan ditambah dengan bersama setelah digunakan maupun selama sakit sampai meninggal. Adapun hukum dalam ilmu mawaris berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma', dengan kita mengetahui ilmu mawaris sehingga kita dapat mengamalkan dengan baik. Adapun rukun mawaris adalah ahli waris, pewaris, harta warisan. Sebab-sebab terjadinya hak waris karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan al-wala. Adapun sebab-sebab tidak diterimanya hak waris, diantaranya perbudakan, perbedaan agama, membunuh, dan murtad. Pembagian waris dibedakan menjadi 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan, yang mana di setiap orang berbeda-beda jumlahnya, tergantung dengan kedekatannya dengan yang bersangkutan.
Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.